di suatu daerah, dan kemudian kita disuruh untuk memberikan akomodasi atau tugas atau cara penyelesaiannya. Jadi di sini saya mengambil tentang konflik. Konflik ini terjadi di Kota Medan. Ini tentang aksi pelemparan batu antara sesama warga. Jadi bentrok ini terjadi dari warga Jalan Rajawali yang membuka warung tua di pinggiran rel. Warga Belibis keberatan dan merasa terganggu dengan warung ini. Mereka menuding warung itu meresahkan sebab buka sampai larut malam. Ini konflik antara warga Jalan Rajawali 1 dan Belibis. Nah, kejadian ini terjadi pada Jumat tanggal 24 Januari 2020 malam. Lalu, upaya mediasi untuk membongkar sendiri warung sudah disampaikan, tapi tidak diindahkan. Lalu pemerintah Kota Medan akhirnya menindaklanjuti laporan warga dengan menurunkan petugas Satpol PP untuk menggusur warung. Kemungkinan mereka menganggap ada warga yang melaporkan supaya warung ditertibkan. Terjadilah keributan berujung saling lempar batu. Lalu, aksi lempar batu menyasar masjid. Kebetulan di sekitar Jalan Belibis ada masjid. Jadi ke tempat kejadiannya ini ada di sekitar Jalan Belibis. Sehingga saat adu lempar terjadi, batu-batu yang bertebangan mengenai kaca jendela masjid. Ini yang membuat suasana semakin gaduh karena sebagian warga menduga masjid diserang. Setelah mengerti apa yang terjadi, jadi saya menyimpulkan akomodasi yang dapat kita lakukan ada dua, yaitu cara mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan penyelesaian pertikaian antara dua kelompok atau lebih yang kedua belah pihak tidak sanggup mencapai kesepakatan, sehingga kedua belah pihak menghadirkan pihak ketiga agar konflik terselesaikan. Jadi, pihak ketiga dalam mediasi ini hanya bersifat netral, seperti memberikan saran atau nasihat. Jadi, pihak dari warga Rajawali 1 dan juga Belibis dipertemukan dengan adanya pihak ketiga, yaitu kepolisian. Jadi, di sini polisinya bersifat netral. Mereka hanya memberikan saran-saran saja yang bisa digunakan oleh warga Belibis dan juga Rajawali sebagai salah satu masukan yang bisa digunakan sebagai yang bisa dijadikan pertimbangan untuk hasil akhirnya. Pihak yang berkonflik. Di sini pihak ketiganya, suara dari pihak ketiganya harus diikuti, tidak bisa diganggu gugat. Jadi, ketika mediasi arbitrase merupakan proses akomodasi yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sehingga menjadi penengah pertikaian di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Di sini pihak ketiganya, suara dari pihak ketiganya harus diikuti, tidak bisa diganggu gugat. Jadi, ketika mediasi tidak bisa berjalan dengan lancar atau tidak berjalan dengan semestinya, bisa dilakukan arbitrase dengan suara terakhir atau penyelesaian 2,000 years later. Penyelesaiannya. A few inches later. Penyelesaian konfliknya ada di tangan pihak polisi atau pihak ketiga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.